Pernah memiliki luka atau isu terkait rasa percaya diri, kesulitan untuk mengelola emosi, bahkan kesulitan untuk mengekspresikan diri semaksimal mungkin dan menciptakan batasan supaya kamu tidak dimanfaatin oleh orang lain. Katanya, ini adalah karakteristik utama teman-teman yang punya placement Charon di Aries. Bener nggak ya? Kita coba cari tahu sama-sama yuk. Welcome to the journey of studying in-depth astrology with the Legion Priestess. Selamat datang dan sekarang kita bertemu lagi dalam episode belajar astrologi bersama-sama dengan Legion Priestess. Kali ini kita akan mempelajari satu hal baru yang semoga apa yang bisa aku bantu sampaikan ke teman-teman bisa bermanfaat dan bisa membantumu bukan hanya belajar astrologi, tapi juga bisa kenalan dengan dirimu sendiri lagi. Tapi aku perlu ingatkan kalau apa yang aku bagikan tetap adalah informasi general, aka general reading atau general information. Terserah bagaimana cara kalian mau mempersepsikan dan menerima apa yang aku sampaikan. Karena dalam astrologi dan menurut birth chart atau transit chart dan charts lainnya atau tabel-tabel lainnya pasti butuh data personal yang sifatnya beda-beda tiap individu, beda-beda tiap orang. Hanya saja, aku betul-betul berharap apa yang aku bagikan, entah dalam konten astrologi atau konten apapun, melalui Legion Priestess dan keberadaan kami di sini, bisa membantu teman-teman dan bisa jadi berkat dalam cara apapun. Jangan lupa untuk like kalau kalian suka dengan konten-kontennya Legion Priestess, subscribe kalau misalnya kalian penonton baru, dan kalau kamu misalnya punya saran atau rekomendasi kira-kira Legion Priestess kedepannya perlu buat konten apa lagi, silakan komen ke aku. Jangan lupa untuk follow Instagram, TikTok, dan Twitternya Legion Priestess juga supaya kita juga bisa seru-seruan di platform lain. Anyways, hari ini kita mau belajar apa ya? Kali ini kita mau belajar tentang apa nih? Sadar atau tidak sadar, ketika teman-teman yang memiliki placement Charon di Aries merasakan emosi atau mulai meledak-ledak, mulai combustible nih emosinya, biasanya emosi yang mereka rasakan itu berkaitan dengan segala isu terkait kurangnya rasa percaya diri, lack of self-worth, kurangnya rasa yakin dan pede dengan apa yang mereka miliki, talenta yang mereka punya, bakat dan potensi yang mereka punya, dan itu bisa buat mereka jadi combustible atau jadi meledak-ledak. Teman-teman yang punya placement Charon di Aries itu juga pernah mungkin sekali atau lebih dari sekali merasakan kesulitan untuk menemukan standpoint atau titik di mana mereka bisa mengekspresikan keunikannya, bisa menghargai identitasnya yang istimewa, dan berbicara dalam cara apapun, mengekspresikan diri dalam cara apapun. Mereka bisa punya trauma juga atau luka terkait pernah merasa tidak didengarkan, tidak dilihat, atau bahkan ya kesulitan untuk memposisikan diri. Agak-agak gampang ke bawah arus sih kalau misalnya mereka sadar tidak sadar they don't know who they are. Kalau mereka tidak mengenali siapa diri mereka sendiri. Apalagi kalau mereka sudah merasakan kebebasan atau otonomi dirinya mereka itu direbut atau diambil atau dikontrol. Atau mereka merasakan diri mereka adalah korban dari paksaan, tuntutan, ekspektasi, atau bahkan kekerasan yang dilakukan oleh orang lain. Aku bilang tadi, teman-teman yang punya placement Charon di Aries rawan banget meragukan diri sendiri. Rawan banget merasa seakan mereka mudah terjebak dalam self-doubt. Kenapa? Karena tuh mereka juga seperti sponge. Mereka biasanya bisa bersikap dan bersifat seperti sponge yang gampang menyerap entah itu energi orang lain atau kritikan, nyinyiran, julitan orang lain dimakan, ditelan mentah-mentah semuanya. Dan itu membuat mereka kesulitan untuk menciptakan boundaries atau batasan sehat. Kenapa? Teman-teman yang punya placement Charon di Aries ini sangat mungkin untuk mereka cepat atau lambat, entah dalam skala beberapa kali, mereka bisa lebih memilih untuk memprioritaskan atau prioritize other people's needs dibanding memprioritaskan kebutuhan dari mereka sendiri. Lalu mereka bisa punya ekspektasi.
mereka berharap orang lain bisa melakukan hal yang sama. Tapi ketika orang lain tidak melakukan hal yang sama, itu bisa memicu mereka jatuh ke titik frustrasi. Ini kelemahan anak-anak Charon di Aries. Dan sangat mungkin kalau udah parah banget nih kasusnya, teman-teman yang punya placement Charon di Aries sangat mungkin untuk ibaratnya borrowing atau meminjam atau terus-terusan memakai identitas orang lain dan menggunakan itu sebagai identitas diri mereka sendiri. Maksudku gini, contohnya sangat mungkin untuk mereka selamanya melabeli diri sebagai aku kan istrinya si A, aku ibunya si B, aku bapaknya si A, aku adiknya si C, aku kamu padahal orang lainnya orang lain. Tapi karena mungkin mereka juga seperti aku bilang tadi, merasa otonominya sudah direbut, sangat mungkin untuk mereka tuh ibaratnya seakan they have some kind of beliefs. Mereka memiliki kepercayaan yang membuat mereka, oh, aku tanpa orang lain, aku tanpa identitas yang diberi orang lain, ya udah, aku nggak akan bisa diterima, aku nggak akan bisa dihargai. Aku tanpa embel-embel label yang aku percaya ini atau orang lain berikan ke aku ini, ya aku nggak akan dihargai. Jadi lebih baik aku menyembunyikan siapa versi diriku yang sejati. It's dangerous, right? Bahaya kan? Situasi ini juga bisa mungkin terjadi atau manifested dan terimplementasikan kejadian karena mereka mungkin sudah terlanjur hyper independence atau terbiasa menggantungkan dirinya sama diri sendiri dan kesulitan untuk percaya sama orang lain. Sangat mungkin juga teman-teman yang punya placement Charon di Aries kesulitan untuk menghargai bukan hanya identitasnya, tapi seksualitas dalam dirinya, sisi seksualnya. Dan aku bilang kan tadi, bisa jadi mereka sudah terbiasa over independent, jadi ketika dewasa mereka jadi malah kayak menurun gitu staminanya, menurun passionnya, menurun gairahnya, dan keinginannya, motivasinya, atau dorongan untuk survival, dorongan untuk bertahan hidup, dorongan untuk mengekspresikan diri, itu malah jadi terpendam. Dan itu membuat mereka jadi kesulitan untuk mandiri. Entah memang seperti aku bilang tadi, entah memang karena sebelum-sebelumnya terlalu over independent, terlalu mandiri, dan kesulitan buat percaya sama orang lain, atau malah mereka merasa seakan, oh ya udah, I've lost everything, ya udah gue udah kehilangan semuanya, gue bahkan nggak kenal sama diri gue sendiri, buat apa gue bertahan? Mereka bisa banget berpikir seperti itu karena terlanjur berpikir kebebasan atau needs for freedomnya udah direnggut, udah diambil. Dan somehow dari yang aku analisa, aku baca dan aku perhatikan teman-teman yang punya placement Charon di Aries, mereka bisa punya isu kesulitan untuk mengekspresikan emosinya dan perasaannya. Beberapa di antara mereka sebetulnya akan sangat mengambil dampak positif kalau misalnya mereka latihan misalnya body combat atau olahraga yang membutuhkan aktivitas tubuh aktivitas gerakan-gerakan yang heavy, yang berat untuk bisa menyalurkan emosinya ke olahraga tersebut. Oke, aku rasa ini semua untuk teman-teman yang punya placement Charon di Aries. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Seperti aku bilang sebelumnya, jangan lupa kalau ini tetap adalah informasi general karena data berchart tiap individu pasti berbeda-beda. Follow aku juga dong di TikTok, di Instagram, dan di Twitter supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Semoga apa yang aku sampaikan buat teman-teman bisa bermanfaat dan membantu kalian untuk evaluasi diri, meningkatkan kualitas dirimu dan kualitas hidupmu juga. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.